Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada malam ini, malam Senin ketiga, kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi sebulan kita melaksanakan kajian seperti yang sudah disampaikan. Kita akan mengkaji surah Yasin. Kenapa? Karena yang sudah disampaikan di waktu lalu bahwa kita ini hampir mungkin Yasin ini hampir hafal lah, sedikitnya mendekati hafal. Jadi kalangan awam pun banyak yang hafal. Akan tetapi seringkali kita mendengar bacaan-bacaan di dalam kita berjamaah membaca surah Yasin ini ya belum seragam. Masih banyak yang ditendang hukum-hukum tajwidnya. Nah, di sini kita akan mengulas ayat per ayat, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian kita pun akan membuka ada tafsir surah Yasin, kitab tipis kecil ini. Ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran yang lebih dalam untuk kita, sehingga kita ketika membaca surah Yasin ini kita lebih bisa mentadaburi maknanya. Baik, kita lanjutkan saja. Kemarin kita sudah mengulas hukum membaca Yasin, ya, disebut juga fawatihus suwar, huruf-huruf yang dijadikan pembuka surat, atau ada juga yang menyebutnya awailus suwar, awal-awal surat. Di dalam membaca atau hukum tajwid, kemarin sudah disampaikan Yasin ini ya-nya sama mad tabi'i, ya, sudah kita ketahui bersama. Sin, Yasin, nah ini sinnya disebutnya mad lazim harfi mukhaffaf, ya, asal ingat saja dulu lah, karena nanti kalau hukum tajwidnya harus khusus juga pelajaran tajwid. Wal Qur'anil Hakim,
wal Qur'anil Hakim. Al-Hakim itu dibaca panjang, itu mad arid lis sukun. Kalau dibaca akhirnya atau ujungnya diwaqaf, wal Qur'anil Hakim. Kemudian innaka laminal mursalin. Innaka itu hukumnya gunnah, nun ditasdid dan mim ditasdid, hukumnya gunnah. Ini panjangnya bisa sampai 4 harokat, Pak. Jadi tidak cukup innaka, tapi harus ditahan. Innaka. Jadi jangan hanya innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin sama. Yang terakhir mad arid lis sukun. Para jemaah sekalian, Yasin ini, Yasin, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan, ada yang cukup dengan wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bimuradih. Jadi hanya Allah yang tahu maksud lafaz Yasin ini, kalimat Yasin ini. Jadi ada ulama yang menafsirkan, ada juga yang cukup wallahu a'lam bimuradih, karena ini termasuk mutasyabihat. Tapi menurut yang ulama yang sebagian ulama yang menafsirkan Yasin ini, bahwa Yasin ini adalah salah satu nama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalilnya mana atau syahidnya mana? Ya, ketika di ayat selanjutnya innaka. Nah, ini ka ini menunjukkan khitabnya atau mukhatab orang kedua. Kamu, innaka laminal mursal. Kemudian kita seringkali membaca sholawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi Toha dan Yasin itu adalah salah satu nama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali penjelasan mengenai huruf-huruf yang dijadikan awailus suwar atau fawatihus suwar. Hadhihi surah makiyah. Surat ini adalah termasuk kelompok makiyah. Minggu lalu belum kan? Bulan lalu belum ya? Belum dibahas. Hadhihi surah makiyah. Surat ini termasuk kelompok makiyah. Jadi surat di dalam Al-Quran ada 2 kelompok, Pak. Ada yang kelompok makiyah, ada yang kelompok madaniyah. Ini mohon maaf bagi yang sudah mengetahui, mungkin ini ya kita mengingat kembali. Ini pun berbeda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan makiyah ya sudah Mekah, turun di Mekah. Kalau madaniyah adalah
surat-surat yang turun di Madinah, atau masa di Mekah atau masa di Madinah. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menafsirkan atau mendefinisikan kalau Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun ketika Rasulullah sebelum hijrah. Jadi surat atau ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah, meskipun itu turun di luar kota Mekah, meskipun turunnya di luar kota Mekah. Kemudian kalau yang Madaniyah adalah kelompok surat-surat yang diturunkan Allah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Makanya seringkali kita cirinya, salah satu cirinya adalah kalau yang Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Nah, kalau jadi lebih umum, wahai manusia. Tapi kalau Madaniyah itu salah satu cirinya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ciri-ciri bahwa surat itu turun di Madinah karena kebanyakan umat sudah beriman. Salah satu ciri. Kemudian cirinya juga biasanya ayatnya pendek-pendek. Itu yang di Makkiyah. Kalau Madaniyah panjang-panjang. Ya. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu anna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Asbabun nuzul, ya, sebab turunnya surat Yasin ini, ya, sebab turun ayat ini, Yasin wal Qur'anil Hakim, bahwa kaum kafir Quraisy itu berkata bahwa Muhammad itu bukanlah seorang nabi, juga bukan seorang rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib, dia mah, ya kata orang kafir Quraisy, dia hanya seorang yatimnya Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allama al-ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyyan. Dia tidak pergi ke madrasah gitu, ya, kalau sekarang mah tidak belajar, gimana mau jadi nabi? Belajar saja enggak. Itu kata kafir Quraisy gitu. Maka faradallahu ta'ala qaulal kuffari wa anzala hadhihi surah. Maka Allah menjawab gitu, ya, membantah apa yang diucapkan oleh kaum kafir Quraisy dengan menurunkan ayat ini, innaka laminal mursalin. Wa syahida bidzatihil jalil ala risalatihi wa nubuwwatihi. Allah bersaksi dengan zatnya yang maha agung, ala risalatihi wa nubuwwatihi, atas kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul, ada nabi. Bedanya kalau rasul itu sifat wajibnya siddiq, kemudian apa? Amanah, fatonah, dan tabligh, ya, siddiq
amanah, fatonah, tabligh. Kalau kenabian, nabi, siddiq, amanah, fatonah. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan gitu. Sehingga nabi itu menurut satu kaul itu kan sampai ribuan. Kalau rasul itu 300-an. Cuma yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi ya, rasul yang wajib kita ketahui. Faqala, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, inna ankara kuffar risalataka fala tagtamma bidzalika ana ushidu innaka laminal mursalin. Hai Muhammad, bahwa ingkarna para kufar ya atas kerasulanmu, maka jangan membuat engkau bimbang. Aku bersaksi, innaka laminal mursalin. Sehingga ketika ayat atau surat ini turun dan menjadi bukti kerasulan Rasulullah SAW, maka dijadikanlah ini pantas surat Yasin ini jadikan qalbul Quran sebagai intinya Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Bahwa untuk setiap sesuatu itu pasti ada intinya, hatinya. Kalau di manusia hati, kalau intinya Al-Quran, wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'an asyra marratin. Maka barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah mencatat baginya seperti membaca Al-Quran khatam 10 kali. Karena apa? Karena Yasin adalah qalbul Quran, intinya Al-Quran. Jadi pahala yang dijanjikan Allah, barang siapa yang membaca Yasin 1 kali, itu sama pahalanya dengan membaca Al-Quran khatam 10 kali. Tak ada semangat Pak ya, harus semangat.